Lanjut soal yang keempat. Soalnya, batang homogen dengan panjang 120 cm memiliki engsel dengan berat 40 Newton seperti gambar. Tentukan besar tegangan tali pada batang homogen tersebut. Gambarnya seperti ini. Ini engsel, ini batang homogen, ada beban, ada tali, panjang batang 120 cm, 100 di sini, 20 di sini. Ini tali, sudut 53. Ini beratnya 40 Newton. Oke, gambarnya kira-kira seperti itu. Ini ulangi soalnya, batang homogen dengan panjang 120 cm seperti gambar, dengan berat batang 40 Newton seperti gambar ini ya. Tentukan besar tegangan tali pada batang atau penuh. Nah, tentukan besar tegangan tali. Oke, kita urai gayanya dulu. Yang pertama, gambarkan sketsa. Sketsa dari gambar ini secara terurai. Kira-kira ini sumbu Y, ini sumbu X. Sumbu X, ini sumbu Y. Ini ada batang tadi, batang yang punya berat 40 Newton, di sini 120, nanti ke sini 60, ini 60. Ini ada beban 150 Newton. Ini berat batang, ini berat penyangga atau batangnya, ini berat beban. Ini ada tali, ini ada sudut 53, ini 20 cm, ini 100 cm dari sini. Nah, kita perhatikan ada jarak batang dari sini ke sini 120, punya dia gaya berat batang tentu di tengah-tengah atau gaya penyangga ini 40 Newton, dan ada beban, ini bebannya 150 Newton. Nah, kita perhatikan tali punya gaya tidak di sumbu X dan tidak di sumbu Y. Nah, seperti bahasan vektor di awal kelas 10 kita sudah membahas, jika gaya tidak terletak pada sumbu X, Y, kita urai dia. Terurai menjadi T di sumbu Y, ini T di sumbu X. Nah, yang kita butuhkan gaya-gaya di sumbu X dan sumbu Y sudah kita urai dari gambar ini. Nah, kita kembali ke konsep tips berikutnya yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Dimana yang kedua, pisahkan benda tegar yang akan ditinjau. Nah, ini kita udah pisahkan dengan gayanya yang langsung ya. Kemudian perlu kita pahami ada di situ dia tidak berputar karena ini tidak momennya, tidak ada momen putar yang tapi kita harus punya konsep di situ. Sigma to sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Ada dua pembahasan. Nah, kita perhatikan gerak benda. Kalau ini jadi penopang penahan, maka sebagai patokan kita ya, kita berilah nama ini titiknya titik A. Nah, ini penopang karena dia punya engsel, di sini patokannya. Ini titik B, sini titik C, sini titik C, sini titik D. Ada 4 titik.
Jadi karena ini sebagai penahan, maka patokan kita adalah di A ini. Karena tidak ada gaya yang bekerja di sini. Kalau kita ambil di B, ada gaya berat. Kita ambil di C, ada gaya tegang tali. Kita ambil di D, ada gaya berat benda. Jadi kita ambil seminimal mungkin, di mana momennya tidak, momen benda itu paling sedikit gayanya. Nah, patokan kita sekarang kita ambil di A. Oke. Nah, kita lihat dulu. Ada gaya yang belum diketahui, yaitu TY. TY belum tahu berapa harganya. Ya, dan kita hanya diminta menghitung P. Nah, kita perhatikan terlalu banyak juga variabel ada di sini, tapi di sini ada sudut. Sudutnya 53. Ingat konsep vektor, maka menghitung TY adalah depan sudut ya. T sin theta. Sudutnya 53. T sin 53. Sin 53 itu 4/5. Jadi TY adalah 4/5 T. 4/5 T. Nah, kalau kita hitung TX, tinggal ganti TX adalah T cos theta. Atau TX sama dengan 3/5 T. Dari cos 53 adalah 3/5. Oke, sudah bisa kita minimalisir. Kita lihat lagi. Konsep yang pertama adalah sigma tau sama dengan 0. Kalau dengan ini bisa kita selesaikan, kita tidak perlu hitung dengan sigma F. Sigma tau sama dengan 0. Jumlah momen di sini. Karena ini ada titiknya 4. Ya, sigma tau A. Ini patokan kita A ya. Tau B, tau C, tau D sama dengan 0. Karena jumlah gaya 4, patokan di sini patokan tidak kita hitung. Berarti tau di B. Kita lihat kalau patokannya di sini kemana momen putar B. B ini penyangga, dia akan begini. Ya, ini ditahan, saya gerak benda akan seperti ini. Nah, maka dia searah jarum jam positif. Tau di C. C ini. Ya. C ini berarti gaya ke atas. Kalau ini ditahan, dia cenderung bergerak berlawanan arah jarum jam, negatif. Tau di D, kalau ini ditahan, dia akan bergerak seperti ini. Tau di D juga positif. Ingat, tau adalah F kali L. Maka kita tinggal masukkan. Nah, dia positif, ini kita langsung saja. F kali L dikurang F kali L tambah F kali L sama dengan 0. Ini tau di B, berarti gaya di B. L nya adalah panjang dari A ke B. Panjang dari A ke B. F di sini tau di C, F di C, gaya di C. L dari A sampai ke C. Dari A sampai ke C. Kemudian yang ketiga gaya di D. Nah, momen di D A ke D panjangnya. Nah, tinggal kita masukkan nilai atau dari yang diketahui tadi, diketahui berupa gambar. Ini sudah kita urai, tinggal kita masukkan. FB, gaya di B adalah gaya berat batang atau penyangga 40 Newton. Panjang A ke B 60 cm 0,6 ya, dikurang gaya di C. Gaya di C ini, gaya di C sama dengan TY. Gaya di C. Kenapa? Nah, ini ke atas ya, 4/5 T. Panjang AC, A ke C panjangnya 100 cm, berarti 1 meter. F di D, gaya di D ini gaya berat benda 150 Newton kali panjang A ke D 1,2 meter sama dengan 0. Nah, hanya satu variabel yang tidak diketahui T. Nah, kita kali ya.
40 kali 0,6 dapat 24. Dikurang 4/5 T kali 1, 4/5 T. Tambah 150 kali 1,2 dapat 180. Nah, kita jumlahkan 24 dengan 180. Dapat 204 sama dengan ini ketinggalan T ini ya. Nah, ini bawa ke sini, pindah jadi positif, 4/5 T. Berapa T? T adalah 204 kali 5/4 ya. 5/4. Dapat sekitar 200. Ini dibagi, ini 20 bagi 4, 51. 51 kali 5 berarti T nya dapat 255 ya. Ini 21 berarti 51 kali 5, 5 kali 5 255 Newton. Itulah gaya tegang tali ini. Oke, silakan diulang kembali ya. Kenapa positif? Kita lihat geraknya. Kenapa ini FB? Karena dia ada titik B di sini. Gaya di titik B itu berapa? FC gaya di C, FD gaya di D, dan seterusnya. Ini tinggal mengali, dapat persamaan konsepnya seperti ini. Oke, itu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 5. Ini ada sedikit pemahaman lebih dalam karena ada banyak gaya yang akan kita bahas di sini. Oke, kita hapus dulu nomor 5. Oke, nomor 5 soalnya, sebuah tangga dengan massa 10 kilo bersandar pada tembok licin dan bertumpu pada lantai kasar. Budi, ya, seorang anak namanya Budi, bermassa 40 kg, berdiri pada tangga seperti gambar. Jika sistem seimbang, hitung gaya yang bekerja pada tembok dan lantai, serta hitung juga koefisien gesek lantai di gesekan di lantai. Maksudnya nanti di titik A katanya ada gambarnya begini. Ini ada tangga bersandar pada lantai licin. Nah, ini dikasihnya titik A. Ya. Massa tangga berarti di sini ada massa tangga, ada berat. Di sini massa tangga dibilang 10 kilo. Kemudian Budi, seorang anak, naik ke atas tangga. Nih. Ini anggap ini ya. Nah, massa anak ini 40 kilo. Ya, kondisi yang lain di gambar ini Budi sudah naik 5 meter, ini 3 meter. Jadi panjang tangga 8 meter. Sudutnya 37 derajat. Berapa koefisien gesek di sini? Berapa gaya yang bekerja pada tembok dan lantai. Jadi 2 gaya di sini, dan koefisien gesek antara lantai dan tangga. Nah, dari gambar ini kita harus buat sketsa ulang gambar tangganya. Sketsa ulang. Ini ada titik A tadi. Di sini ada anak naik. Ini ada beban berat tangga
Massa tangga tadi 10 kilo, jadi beratnya 100 Newton. Anak 40 kilo, berarti berat anak atau Budi tadi ya, beratnya 400 Newton. Nah, kita ada 4 kondisi, ada A, nah kita kasih di sini B, C, D. Di mana ada gaya, di situ kita tulis simbol saja. Nah, kalau kita perhatikan panjang tangga 8 cm, berarti ke sini 4. Ya, ini 1 karena dia Budi dan naik 5 meter. Ini ada 3. Nah, itu kira-kira. Gaya yang bekerja gaya gesek. Di sini ada koefisien gesek di A. Ini ada gaya. Nah, kalau dia ada bidang, nah ini bidang, ada tembok. Gaya tegak lurus bidang, gaya normal. Gaya normal di D. Nah, ini yang ditanya. Berapa besar gaya yang bekerja pada tembok dan lantai? Ya, oke. Kita lihat dulu gayanya, apakah sudah terinci semuanya. Nah, kita lihat. Ini ada sudut tadi, 37. Nah, kita perhatikan. Kalau yang 4 meter yang ini, panjang ini berapa? Karena dia gaya di sini tidak sama seperti tadi kan datar. Ini tidak datar. Ini yang diketahui ini, ininya nggak diketahui. Jadi kita harus cari dulu panjang dari A ke B. Kan ini A, ini sini jadinya. B-nya di B-nya di sini jadinya. B, C. A ke B panjangnya sin apa cos ya? Cos ya. Panjang dari sini ke sini. Di sini ke sini panjangnya panjang ini samping ya, cos samir samping. Nah, berarti dia 4 kali cos 37. Kenapa cos? Karena ini untuk mencari panjang ini karena kita kan harus mencari sumbu x y nya. Sumbu x, ini sumbu y. Gaya-gaya di sumbu x, sumbu y. Yang ditaruh adalah yang miringnya. Berarti kita harus tahu panjang di sumbu x nya berapa. Panjang di sumbu x berarti dari A ini ke sini B ya. Berarti panjang AB samping sudut cos samir, samping per miring 4 per cos 37. 4 kali cos 37, 4 per 5, 16 per 5. Atau 3,2 ya. 3,2. Oke, itu panjang AB. Sekarang panjang AC lagi. Panjang AC ya, ini sampai sini 5 tadi ya, berarti ini 5 cos 37, 5 kali 4 per 5, 4 ya, 4 meter. Kemudian A ke D, sini D ya, D kan sama panjang ini ya, AD. A ke D 8 A ke D. A ke D. D-nya di sini. D-nya di atas. Berarti kita tidak bisa pakai cos. D itu ini. Karena D adalah puncak, bukan di sumbu X dia. Dia di sumbu Y. Maka berapa panjangnya? Ya, AD. A. Jadi bukan 8 cm tapi yang ini ya. Panjang ini jadinya karena dia gayanya sudah di sumbu X, berarti dia panjangnya yang ini. AD panjangnya 8 sin 37. Ini 8 kali 3 per 5 dapat 24 per 5 atau 4,8 meter. Nah, kalau sudah ada kita lihat
Sudah terurai gaya, kita pakai konsep sigma T sama dengan 0. Ada berapa titik? Patokan kita di mana yang tidak ada gaya? Ini tidak ada gaya, ini tidak ada juga gaya. Boleh ambil salah satu. Nah, kita pakai yang di A aja karena ada di sini ada 2 gaya. Banyak gaya di situ. Ada nanti gaya gesek juga ya. Ya. Maka kita ambil tuh patokannya di A ya. Patokan di A. Maka to di B, to di C, to di D sama dengan 0. Tinggal masukkan tanda. Kalau dia patokannya di A, ini positif. To di B, positif. To di C, to di D, negatif karena dia berlawanan arah. Tinggal masukkan FB, L, A ke B, tambah FC, A ke C, kurang FD, L, A ke D. Ya, masukkan gaya di B berapa tadi? 100 Newton. Panjang AB 3,2. F di C 400. Nih, 400. Ini 4 ya. Dikurang F di D ND. Panjangnya 4,8. Oke, kita dapat ini dapat 320 tambah 1600 dikurang 4,8 ND. Dapat ini 1920 kurang 4,8 ND sama dengan 0. 1920 sama dengan 4,8 ND. Berapa gaya di D? 1920 bagi 4,8, 400 Newton. Nah, kita perhatikan gaya di sumbu X ada berapa? Ada FA, ada ND. Berarti sigma F sama dengan 0. Fx dulu, sigma Fx sama dengan 0. Fx ada berapa gaya? Ada 2. Jumlah gaya di sumbu X ada 2. FA ke kanan, FD, ND ke kiri. Jadi FA sama dengan ND sama dengan tadi 400 ya, karena dia pindah luas. 4 ND 400 sama berarti FA juga 400 Newton. 400 Newton. Oke, jadi kalau pertanyaannya tadi hitung gaya yang bekerja pada tembok dan lantai. 2 ya. Oke. Ada lagi gaya di sini. Karena ini lantai ada gaya ya. Sini satu lagi ketinggalan, gaya normal di A. Gaya normal di A. Berarti dia sumbu Y. Sigma FY sama dengan 0. Ada berapa gaya di sumbu Y? Ada 1, 2, 3. Ada 3. NA positif dikurang W FB ya. FB aja kita buat. FB itu tadi gaya di B dikurang gaya di C sama dengan 0. Gaya normal di A dikurang FB nya 100 kurang 500 ya 400 ya 400. Berarti NA sama dengan 500 Newton. Ya, jadi untuk menghitung koefisien gesek, konsepnya koefisien gesek itu adalah gaya di koefisien gesek di lantai. Berarti ada 2 gaya di sini, FA dan NA. FA bagi NA. FA-nya tadi 400, NA-nya 500, jadi 4/5.
koefisien geseknya 0,8. Tuh ya, itu untuk bahasan yang kelima. Yang terakhir ada lagi model soal. Ini bisa dipahami dulu, diulangi lagi ya. Ini FA sama dengan ND, gaya normal di D, ini ketinggalan tadi, ada gaya normal ya, satu di situ. Gaya di A di sumbu Y, NA, WA, WC, namanya W anak batang atau penyangga. Oke. Gaya di B itu gaya berat batang, gaya di C itu gaya berat anak. 400 dengan 100 500. Oke, 400 bagi 500, 4/5 sama dengan 0,8. Yang terakhir kita lihat ini sebagai tambahan. Jadi 5 ini paling sering model-model seperti ini, tinggal pengembangannya saja pada Ananda, bagaimana Ananda bisa memahami bentuk-bentuk soal yang sering. Pengembangannya bisa dieksplor lagi lebih ke contoh-contoh soal yang ada di buku, itu banyak, tapi ini dasarnya yang bisa memahami. Oke, soalnya gambar seperti ini. Ini juga banyak dan sering ya. Ini 53, ini 37. Ini T1, ini tali 2. Beban 400. Nah, ini gambar. Soalnya begini ya. Benda seperti gambar mempunyai berat 400 Newton. Digantung dalam keadaan diam. Tentukan masing-masing besarnya tegangan tali. Nah, konsepnya kemarin yang sudah kita bahas ya, ada yang gambarnya begini kemarin ya. Ini kemarin kalau salah ada F1, F2, F3. Maka besar sudut F1 ini theta 1. Ini F, theta 2. Sini theta 1, F3 ini theta 3. Konsepnya itu. Nah, jadi kita tinggal masukkan ke persamaan T1 per sin theta 1 sama dengan T2 per sin theta 2 sama dengan T3 per sin theta 3. Nah, kita bisa ambil 2 dari 3 persamaan yang diketahui. Kita lihat dulu sudutnya. T1 ini sudutnya 90 tambah 37. Berarti sudutnya 127. T2 53 tambah 90. 143. Sudut semuanya ini 360. Berarti ini 90, 90, 90. Tuh. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, sinus 143 T1 kita cari sinus 143 dari 127 ya. Kalau dia T1 127, yang ini sama dengan T2 per T2 ini sin 143 sama dengan T3 tadi. T3 ini beratnya T3 400 Newton per 9 sin 90. Nah, T1 ditanya, kita ambil dulu ini dengan ini 2, karena ini kan biar diketahui. Kita ambil dulu variabelnya
yang diketahui. Sin 127 itu ya, sin 127 sama dengan sin 53. Sin 143 sama dengan sin 37. Nah, untuk lebih memudahkan. Jadi sin 127 sama dengan sinus 53. Nah, 400 kita ambil 2 ini ya. 2 ini dengan ini. 400 sin 90 1 ya. T1 per sin 53 itu 4/5. Nanti akan Ibu jelaskan sinus dan kosinus. 400 bagi 1. Berapa T1? 4/5 kali 400. 400 dengan 5, 80. Oke, 320 Newton. Nah, kalau T1 sudah dapat, masukkan T2. T2 sin per sin berapa? Sin 37 ya. Sama dengan, hati-hati dengan sudut, 400 dibagi dengan sinus 90. Maka T2 per 3/5 sama dengan 400. T2 sama dengan 400 kali 3/5. Dapat dia 240 Newton. Jadi dapat T1 320, T2 nya 240. Oke, itu pembahasan soal-soal dasar yang sering keluar. Tinggal nanti mengeksplor dengan soal-soal yang lainnya. Dari sini, sekian, terima kasih.